Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas S2B dengan NIM 242111042. Ini sebagai tugas pemenuhan dari mata UAS dari mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah kondisi saat masyarakat suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Selanjutnya, ini mengapa pertumbuhan ekonomi ini perlu dihitung? Karena setiap tahunnya dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Biasanya umumnya diukur dengan menghitung PDB atau Produk Domestik Bruto dan juga PNB, Produk Nasional Bruto. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat merencanakan penerimaan negara maupun pembangunan di masa yang akan datang. Di samping itu, bila pertumbuhan ekonomi kurang baik, pemerintah dapat menjadikan sebagai landasan untuk meminta bantuan dari pihak internasional untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Selanjutnya, ada macam-macam pertumbuhan ekonomi, itu ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori neoklasik. Yang ketiga, neo-Keynesian atau histori. Yang keempat, teori pertumbuhan modern. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang pertama, teori klasik. Jadi teori klasik itu adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli yang berfokus pada jumlah penduduk. Dan menurut Adam Smith, apabila pertumbuhan penduduk ini meningkat, maka perekonomian itu juga bertumbuh dan berkembang secara meningkat juga. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar, diverifikasi maupun spesialis peran. Tapi menurut dari David Ricardo, ini bertolak belakang dari Adam Smith. Justru kalau pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan itu menurun. Oke, yang ketiga itu pendapat dari Robert Malthus. Ini pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya populasi pertumbuhan menyebabkan krisis pangan. Akibatnya harga pangan di pasar pun akan meningkat. Oke, selanjutnya itu ada teori neoklasik. Pertumbuhan ekonomi neoklasik itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari penduduk, yang kedua kewirausahaan, yang ketiga ada investasi. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usahanya. Dengan demikian, tersedianya lapangan pekerjaan tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja serta bertambahnya setiap tahun. Selanjutnya ada dari Robert M. Solow. Ini berpendapat bahwa faktor utama produksi itu ada 4. Yang pertama dari manusia, teknologi modern. Yang ketiga akumulasi modal dan juga hasil. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif maupun negatif. Yang karena pertumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif
Selain itu juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, maka modal dan hasil juga ikut meningkat. Selanjutnya ada dari R.F. Harrod dan F.C. Domar. Ini memandang bahwa perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan yang stabil. Jadi semakin banyak ketersediaan modal, produksi barang dan jasa juga dapat mengalami peningkatan. Oke, yang selanjutnya itu ada teori neo-keynesian atau historis. Jadi ini para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan dapat dicapai melalui tahap-tahap tertentu. Yang pertama, dari teori Federici-List berpandangan bahwa pertumbuhan dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui teknik produksi. Adapun pengelompokannya menurut List adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa berburu, yang kedua masa berternak dan bertani, yang ketiga bertani dan membuat kerajinan, yang keempat kerajinan industri dan juga perdagangan. Selanjutnya ini teori histori menurut Bruno Hildebrand berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat atau distribusi, dan adapun pengelompokan berdasarkan pandangannya sebagai berikut. Yang pertama ada masa tukar menukar barang atau barter. Yang kedua ada masa tukar menukar dengan uang yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada masa tukar menukar dengan kredit. Oke, ini selanjutnya teori histori menurut Werner Sombart. Ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi. Pengelompokan pada teori pertumbuhan ekonomi Sombart dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama itu ada zaman perekonomian tertutup. Itu masih terdapat keterbatasan dalam menghasilkan barang. Yang kedua ada zaman kerajinan dan pertukaran. Sudah terdapat pembagian kerja di tengah masyarakat. Yang ketiga ada zaman kapitalis, sudah terdapat pemilik modal. Oke, yang keempat adalah teori modern. Jadi teori modern itu didukung oleh Walt Whitman Rostow, mengemukakan pandangan terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada masyarakat tradisional. Jadi tahap ketika kegiatan produksi ini masih sangat sederhana dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Yang kedua ada pralepas landas. Pralepas landas ini adalah tahap ketika masyarakat dalam proses transisi penerapan ilmu modern pada pertanian dan industri. Yang ketiga ada lepas landas. Ini tahap di mana masyarakat mendorong dan memperkuat pertumbuhan perekonomian secara luas melalui investasi yang efektif serta tabungan yang produktif. Yang keempat ini ada dorongan menuju kedewasaan. Jadi dorongan menuju kedewasaan adalah tahap saat pertumbuhan ekonomi tumbuh secara teratur, lapangan usaha bertumbuh, serta semakin masifnya penerapan teknologi modern yang diikuti peningkatan investasi dan juga tabungan. Yang kelima ada konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi tahap saat sektor industri memimpin dan pendapatan per kapita real meningkat sehingga konsumsi masyarakat juga meningkat. Terus demikian penerapan mengenai teori pertumbuhan perekonomian menurut para ahli. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dipengaruhi oleh banyak hal.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.